dan ditambah untuk buat dudukan untuk lahar itu 45.000. Aku nggak tahu ya kalau ada biaya tambahan, kirain gratis ya. Kita baterai udah ganti nih. Ini juga untungnya baterainya udah ngeklaim ya. Oke, jadi udah selesai ya perbaikan motor listrik di bengkel biasa. Jadi yang kita perbaiki itu yaitu ini nih. Ini shocknya bocor yang seperti sudah saya jelaskan. Tadi juga udah dibenerin, dibersihkan terlebih dahulu. Tapi aku baru lihat nih setelah di sini. Aku lihat teman-teman, ini ada yang retak di spakbornya ya. Kelihatan nggak nih? Nih, ini nih ya. Ini aku juga baru lihat nih setelah tadi pas nyampe di sini baru kelihatan. Kalau misalnya aku kelihatan tadi, pasti aku komplain ya. Tapi ya udahlah, aku juga udah keluar ya teman-teman ya. Pasti juga solusinya ya minta maaf lah ya, akan diganti atau gimana karena ini nyarinya juga pasti sulit dan gak enak juga di mekaniknya nanti kena marah juga ya. Kalau kuliah tadi mekaniknya yang memperbaikinya cukup teliti, cukup bersih, jadi dibersihinnya semua teman-temannya dari shocknya ini dibersihin dari bekas-bekas olinya. Tapi dan ternyata teman-teman, ternyata biaya cuci dan sebagainya itu ada di nota juga. Kita lihat notanya berapa ya. Jadi untuk memperbaikinya teman-teman ya, jadi tadi perbaikannya seal as ini yang bocor, emang sealnya yang bocor itu satu teman, tapi diganti dua-duanya. Karena apa? Karena takut nanti yang kiri juga sobek, yang kiri juga bocor. Jadi amannya kita ganti semua nih. Jadi dua-duanya ini diganti. Nih ganti ya, ini juga diganti nih seal asnya. Jadi tadi dibongkar semua sealnya. Terus juga kita perbaikan dari kelaharnya nih, atau kones ya, disebut dengan kones. Jadi yang semulanya itu konesnya itu pelor lah ya, diganti dengan yang bambu. Jadi dia pakai yang volta. Sebenarnya teman-teman, waktu itu juga aku udah pernah ganti nih di sana juga. Tapi pas kuliah itu masih bulat-bulat juga kelaharnya. Dan ini yang kedua, saya tungguin seperti itu. Dan kelaharnya itu kelahar bambu diganti. Katanya lebih awet, semoga emang ya lebih awet. Karena belum nyampe setahun ini konesnya udah bunyi krek kayak gitu teman-teman. Jadi semoga lebih awet ya. Nggak mungkin kan setahun sekali kita ganti kones terus, dan juga biayanya itu nggak murah teman-teman ya. Jadi untuk buat dudukan, untuk kelahar, kones, tang itu waduh, buat dudukannya dihitung teman-teman ya, kirain tadi gratis. Buat dudukan untuk kelahar konestang itu 45.000, ternyata nggak termasuk biaya. Konestang juga dihitung nih 220.000. Jadi 220 ditambah 45, sekitar 265.000. Dan ditambah untuk buat dudukan untuk kelahar itu 45.000. Aku nggak tahu ya kalau ada biaya tambahan sebesar 45.000, kirain gratis ya, ternyata kena juga. Lanjut di 2 piece seal shock plus oli shock itu 170.000. Jadi satunya 85.000 termasuk jasa cuci, bongkar, pasang. 85.000. Kalau nggak salah kemarin itu kata pemiliknya 80.000. Ini ditambah 5.000 per itemnya. Mungkin ditambah dengan oli shock kali ya 5.000 satunya. Ya, oke lah. Jadi total berapa teman-teman? Coba hitung ya. 435.000 untuk memperbaiki dari hanya kaki-kakinya aja teman-teman ya. Seperti konesnya diganti atau kelahar ya, kelahar atas dan kelahar bawah, jadi dua, kelahar atas kelahar bawah. Meskipun kelahar atas dan kelahar bawah itu sudah pernah kita ganti nggak lama ya, 1 tahun tuh ya, 1 tahun. Karena motor ini kan baru berusia nggak nyampe 3 tahun tuh udah diganti lagi. Nggak tahu lah kemarin tuh gimana ya, kok udah cepet banget bunyinya ya. Terus juga seal shock semoga nggak bocor. Tadi ya telaten juga, tapi jasa cuci bongkar itu masuk semua 80.000. Oke lah, mungkin bener lah yang kata kokonya kemarin itu 80.000. Terus ditambah dengan ini ada oli shock 5.000, jadi 85.000 untuk satu piece dari jasa bongkar seal shocknya. Dikali 2 jadi 170. Total 435.000. Bagaimana menurut teman-teman ya? Kira-kira motor listrik ini biaya perawatannya apakah lebih mahal dibandingkan dengan motor biasa? Kalau teman-teman motor biasa gimana? Ini kan motornya belum nyampe 3 tahun nih, udah ganti kelahar itu 2 kali nih sama sini. Kelahar ini ya, kelahar stang atau kones ya. Konesnya udah diganti 2 kali. Usianya belum nyampe 3 tahun. Kira-kira motor bensin teman-teman itu udah pernah ganti ke stang atau konesnya ini berapa kali? Tapi memang aku akui teman-teman ya, motor listrik ini berat teman-teman. Dia berat, jadi mungkin itu menjadi beban bagi dia. Terus juga
Stoknya udah bocor di depan, belum nyampe 3 tahun, justru motor listrik atau bukan lah ya, mungkin bukan motor listriknya ya, tapi mungkin pabrikannya kali ya, durabilitasnya kurang bagus. Teman-teman motornya pakai motor bensin, gimana kalau lebih awet ya kan? Tapi kan emang ini motornya motor dari bukan Jepang ya, non Jepang ya, non Jepang yang dari sananya. Tapi untuk bannya, ini bannya masih oke lah untuk ban depannya, tapi ban belakang udah habis, udah diganti tuh. Terus juga ada tambahan teman-temannya untuk perbaikannya itu, kalau selain kones tadi yaitu ban belakang nih, ban belakang ini udah diganti, ini udah ganti mereknya Maxxis teman-teman. Kemarin itu saya ganti mereknya Federal. 1 tahunan juga itu kempes, bukan kempes teman-temannya, dia botak nih, botak di sini. Dia cepet banget habisnya teman-teman. Nggak tahu nih ini awet bertahan sampai berapa lama nih kira-kira. Mereknya Maxxis, harganya 300-an lebih juga teman-teman. Yang katanya double double apa ya, double layer lah ya, lebih keras, jadi dia lebih keras. Memang aku pilih yang lebih keras, harganya lebih mahal. Nggak tahu kira-kira ini tahan berapa lama. Jadi untuk perawatannya cukup besar juga ya, dia nggak ada ganti oli, nggak ada isi bensin, tapi bannya cepat habis. Terus konesnya itu cepet habis, dan juga shocknya udah bocor. Belum lagi satu lagi teman-teman ya, kita baterai udah ganti nih. Ini juga untungnya baterainya udah ngeklaim ya, ngeklaim dari Yadea, karena kan dia ada garansi selama 2 tahun. Kita udah ganti nih, kita klaim. Nah kalau misalnya mau beli itu di 3 jutaan rupiah. Semoga aja baterainya awet, tapi sayangnya baterainya udah kembung. Jadi selama hampir 3 tahun ini cukup banyak juga ya habisnya ya. Ban motor, ban belakang udah habis, sudah diganti, tapi ban depan masih awet. Terus untuk penggantian kones ini udah 2 kali juga. Ya sekitar harga 400 sama 400 sekitar 800. Terus ban belakang tadi 400 700 lah, duanya 700. Kampas rim teman-teman, banyak juga tuh kampas rim belakang itu udah 2 kali, motor belum 3 tahun udah 2 kali. Kampas rim depan ini sekali. Jadi makanannya cukup banyak karena bobotnya yang besar, bobotnya itu yang berat. Motor listrik itu berat, jadi komponen-komponennya banyak, cepat haus. Range juga udah mulai menurun. Ya begitulah, ada positifnya, kita nggak BBM, tapi untuk perawatan cukup lumayan juga. Kalau motor bensin kita BBM, tapi emang durabilitasnya sedikit lebih awet. Oke, sekian videonya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.